Felix flop. Kedatangan Felix ke Chelsea tidak mengupgrade Chelsea. Pedro Neto 60 juta. Lebih mending Doku kemana-mana. Score prediction Wolves Chelsea seri. Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Ya, CBC mau ingetin dulu ya, buat para sobat CBC ya. Kita itu harus melakukan research terlebih dahulu sebelum kita menjudge sesuatu. Dan jangan pakai perasaan ya, saat kita mencoba memberikan penilaian. Oke, think first before omon. Jangan ya deh, jangan. Wolves dihancurkan Chelsea di kandangnya sendiri 2-6 melalui man of the match Cole Palmer dengan 1 gol dan 3 assist. Hat-trick oleh Madueke, heading oleh Jackson, dan beautiful goal dari pemain flop Joao Felix melalui assist pemain flop juga yaitu Pedro Neto. Kemenangan 6 gol saat ini, maka Chelsea menjadi klub Liga Inggris yang pertama di musim ini yang berhasil mencetak 6 gol di dalam 1 pertandingan. Oke. Aduh. Akhirnya Chelsea menjawab semua cibiran dari fans-fans klub yang lain nih. Sebenarnya itu mereka ngiri kepada Chelsea. Kenapa ini Chelsea tidak kena FFP ya? Dan kenapa seenaknya saja datangin pemain lagi dan lagi? Oke, sebelum kita masuk membahas pertandingan, CBC terlebih dahulu mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang sudah subscribe dan like dan juga yang sudah mengeluarkan unek-uneknya di dalam kolom komentar. Seperti yang CBC janjikan, CBC akan berusaha membalas semua komen-komen dari para sobat CBC. Oke, di episode ke-32 ini tentu kita akan mereview pertandingan yang baru saja kemarin berlangsung, yaitu Wolves melawan Chelsea. Overall, CBC ini happy dan sebenarnya sudah merasakan atmosfer kemenangan karena lini serangan dari Chelsea ini yang semakin komplit dan atraktif mengingat kita itu mempunyai Palmer, Neto, Felix, Nkunku, ditambah pemain yang ordinary tapi bisa menjadi extraordinary kali ini, yaitu Madueke, Jackson, dan Mudryk. Kebayang ya kalau ditambah kedatangan Victor Osimhen, gimana ya teman-teman? Ya, tentu di balik kemenangan yang besar ini CBC punya beberapa catatan ya. Nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung masuk saja di babak pertama. Formasi yang digunakan oleh Enzo Maresca kembali ke pakem awal, di mana bermain inverted back. Ya, seperti yang CBC bilang beberapa episode yang lalu ya. Kalau sudah berjalan dengan pakem tersebut, jangan kita ganti lagi dengan pakem yang lain ya, formasi yang lain, dan syukur kali ini Enzo Maresca tidak merubahnya dan kembali ke setelan pakem yang awal ya. Di goalkeeper sudah bisa ditebak Sanchez akan tetap diandalkan. Di left back ada Cucurella, di central mid defender itu ada Colwill dan Fofana yang nanti kita bahas. Di right back ada Gusto yang bermain sebagai inverted right back. Kemudian di defensive mid ada Caicedo, di left midfielder ada Enzo, dan di attacking midfield ada Cole Palmer. Di kiri ada Mudryk dan di sisi kanan ada Madueke. Strikernya ada Nicholas Jackson. Di bangku cadangan ada Pedro Neto, Joao Felix,
Nkunku, Dewsbury Hall, Viega, Tosin, Badiashile, Jorgensen, dan Mark Gue. Wow, serem juga ya di bagian bench. Wah, tidak ada Lavia karena Lavia ini CBC dapatkan informasi terakhir itu sedang cedera. Jadi sepertinya Enzo ini tidak mau mengambil resiko atas cederanya, minor injury-nya dari Lavia ya. Kemudian tidak ada Axel Disasi di bench ya, berarti ini memang benar ada kemungkinan itu masuk ke daftar jual, di mana sepertinya Newcastle ya yang akan mengambil Axel Disasi apabila mereka tidak mendapatkan Marguillo ya dari Crystal Palace. Let's see. Kenapa dijual Axel Disasi ya? Karena CBC ini melihat center back ini ya seperti CBC sampaikan sebelumnya hanya membutuhkan 4 ya, dan seperti prediksi oleh CBC sebelumnya, Colwill akan mengisi Fofana, Tosin, dan Badiashile yang akan dipertahankan. Kenapa Disasi ini bukan Badiashile yang dijual? Ya, CBC sudah jelaskan ya di episode-episode sebelumnya. Teman-teman bisa cross-check di episode sebelumnya dari CBC. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian individu. Ya, Sanchez ini tampilannya biasa aja dan tidak bisa disalahkan atas 2 gol yang dibuat oleh Wolf ya. Di sisi pertahanan tidak ada blocking karena Wolf ini gagal melakukan percobaan yang signifikan kepada Sanchez. Karena selain 2 gol, kebanyakan tendangannya itu melebar atau melenceng ke atas mister gawang ya. Bila play dari Sanchez tidak terlihat, namun positifnya di sisi serangan dia berhasil mengirimkan umpan lambung kepada Jackson ya, yang berhasil mengoper kepada Palmer yang berujung gol indah dari Cole Palmer. Next, Cucurella bermain lumayan solid ya. Meski mungkin dia ini bermain lebih bagus jika sebagai inverted left back, tapi di sisi lain tidak mungkin juga karena Gusto ini belum terbiasa menjadi right center back ya. Beda halnya bila Reece James ya, karena kemungkinan besar Cucurella itu yang akan menjadi inverted back. Oke, kita masuk ke center back. Nah, ini nih. Ada PR buat Enzo Maresca terkait Fofana yang performanya itu belum kunjung membaik. Karena gol pertama itu terjadi atas kegagalan dia ya, men-set up offside trap ya. Dia ini tertinggal di belakang ya. Jadi kita bahas segmen proses terjadinya gol dan gol kedua dari marking dia yang buruk nanti ya. Jadi mesti diimprove lagi mengingat semusim penuh dia tidak bermain di musim lalu karena cedera. Sebaliknya Colwill bermain cukup bagus dan sudah ada progres dibanding match melawan Manchester City. Tapi butuh improvement lebih banyak lagi. Kalau Gusto ini tetap menjadi andalan di posisi kanan karena kecepatannya yang sangat baik, namun karena posisi inverted back ini role baru buat dia, jadi dia masih perlu banyak beradaptasi dan improvement terutama di positioningnya ya. Oke, kita masuk ke defensive midfielder Caicedo. Ya. Entah karena belum fit ya atau bagaimana, karena pada pramusim kemarin itu sama sekali ini tidak diturunkan. Karena performanya itu kita lihat jauh dari yang kita harapkan. Timing interceptnya itu jelek, kehilangan bolanya itu beberapa kali terjadi karena terlalu lamanya memegang bola sehingga berakibat salah satunya itu gol. Nanti kita bahas proses di segmen proses gol. Kemudian Enzo dimainkan di posisi 8 ya, yang bermain cukup baik pada saat dia bermain ditarik ke belakang ya. Meski perlu ditingkatkan lagi pada hal bertahan ya, dan pada saat melakukan intercept pemain lawan. Dan pada saat dia menggantikan role Caicedo di posisi nomor 6, dia justru bermain sangat atraktif. Nah, di mana posisi tersebut dia mainkan pada saat Argentina menjuarai Copa America ya di beberapa bulan lalu. Itu sepertinya posisi naturalnya dia ya.
Jadinya CBC ini bingung. Karena di nomor 6 ini ada Lavia dan ada Caicedo. Karena saat Enzo masuk di posisi nomor 6 ya, pendistribusian bola Chelsea ini lebih baik pasca Caicedo ini keluar digantikan dengan Dewsbury Hall. Karena Dewsbury Hall ini menggantikan Enzo di posisi nomor 8 pada saat Enzo bermain di posisi 6. Oke, next kita bahas man of the match kita Cole Palmer. Wow, luar biasa ya bermain di attacking mid sebelah kanan. Dia tampil sangat luar biasa karena berkombinasi dengan Madueke beberapa kali dan membuktikan dia ini memang pemain muda yang berhak atas penghargaan PFA kemarin sebagai pemain muda terbaik ya di musim lalu. Di mana dia berhasil membuat 1 gol dan 3 assist dan 1 creator gol pada saat dia mengumpan ke Pedro Neto. Kalau CBC kasih penilaian kepada Cole Palmer, ini nilainya adalah 100 dari 10. Bukan 10 dari 100 ya, 100 dari 10. Oke, next kita bahas Mudryk ya, di winger kiri. CBC tidak bilang ya Mudryk ini bermain buruk. Tapi memang karena Palmer itu di sisi kanan, maka bola itu mengalirnya sering ke kanan, yaitu ke Palmer dan Madueke. Kenapa seperti itu? Karena Enzo ini yang di sebelah kiri, midfield sebelah kiri itu tidak bermain seperti Cole Palmer yang sedikit ke depan. Enzo itu sedikit bermain ke tengah atau hingga ke belakang. Sehingga suplai bola ke sisi kiri itu kurang. Jadi kalau ada orang bilang Mudryk ini nggak kelihatan karena karena memang distribusi bolanya itu cenderung ke sisi kanan ya. Mengingat ada Palmer di situ dan itu menjadi suatu keuntungan bagi Noni Madueke ya. Oke, next kita bahas Madueke. Selain golnya yang pertama itu bola pantulan alias kata orang itu kata orang seberang ya. Gol jatuh dari langit. CBC ini mengapresiasi progres individu ya dari Madueke yang semakin membaik dan sudah berkurang sifat egoisnya dan dapat dimanfaatkan untuk mengisi celah di sisi di sisi sebelah kiri dari Wolf dan memanfaatkan umpan-umpan matang dari Cole Palmer. For sure, Madueke ini akan mendapat tempat utama di winger kanan dan kemungkinan besar manajemen Chelsea ini akan memikirkan ulang ya, untuk menjual Madueke ke Newcastle karena CBC melihat Madueke ini memang awalnya tidak bisa diandalkan di winger kanan dan Madueke ini membuktikan CBC salah ya. He proved CBC wrong ya. Ya, that's good ya. Well done Madueke, well done. Oke, kita move ke striker ya. Jackson ini bermain sangat bagus dan sudah ada progres di mana dia berhasil meningkatkan positioningnya ya. Sehingga gol pertama dari bola liar itu ya berhasil dikonversikan menjadi gol saat dia bebas berdiri dari penjagaan pemain Wolves ya. Kemudian 1 assist gol yang dia cetak uh, kepada Cole Palmer itu membuktikan dia berhasil mengantisipasi bola lambung dari Robert Sanchez yang kemudian dapat diantisipasi dengan one touch assist ya ke Cole Palmer, which is itu outstanding assist ya menurut CBC. Anyway, entah mengapa ya Jackson ini sepanjang pertandingan setelah mencetak gol di menit kedua itu seperti anak kelebihan gula ya teman-teman. Too much sugar. Ya. Bener-bener annoying banget ya. Kelihatannya itu mengganggu sekali ya. Bahkan di saat unggul 5-2 pun dia ini masih saja berantem sama pemain Wolves. Entah mau mencontoh Diego Costa atau gimana ya. Gak paham sih BC ini. Anyway, keep it up. Jackson ya. Oke, kita masuk ke pemain cadangan. Ya. Di babak kedua itu langsung
Modric digantikan oleh Pedro Neto. Again, karena Palmer ini di sisi kanan, attacking midfielder sebelah kanan, maka Pedro Neto ini juga jarang mendapatkan distribusi bola ya teman-teman. Baru pada menit ke-76 pada Caicedo ini ditarik keluar karena berbenturan dan cedera, diganti dengan Dewsbury Hall. Enzo otomatis mengisi posisi Caicedo dan Dewsbury Hall di posisi Enzo di posisi 8 dan langsung kelihatan impact permainan di sisi sebelah kiri ya. Sehingga Pedro Neto ini saat mendapat umpan dari Palmer itu berhasil tercreate dari pengamatan Dewsbury Hall ya. Sebelum mengoper ke Palmer dan Palmer memberikan memberikan passing terobosan ke Pedro Neto sebelum Pedro Neto itu memberikan assist kepada Joao Felix. Di menit ke-68 Jackson digantikan oleh Joao Felix. Wow. Ini langsung merubah atmosfer di Chelsea ya. Terlihat bermain tiki taka. Di situ ada Neto, Felix, Palmer, Madueke. Sehingga Palmer ini bermain sebagai false nine dan Felix itu bermain nomor 10. Saat itu Chelsea terlihat sangat fluid ya. Keren sekali ya, asli. Dan Joao Felix ini berhasil mencetak gol di menit ke-80 umpan dari yang tadi saya sebutkan Pedro Neto. Di menit ke-82 Palmer keluar digantikan oleh Nkunku dan Veiga menggantikan Cucurella. Karena waktu tersisa sedikit ya, maka tidak terlalu kelihatan performa dari Nkunku dan juga Veiga ya. Jadi CBC ini tidak bisa memberikan penilaian atas mereka berdua. Oke. Di segmen kedua ini kita membahas gol yang terjadi di menit kedua. Gol sundulan Jackson ini berawal dari corner kick yang terjadi atas effort Madueke yang shooting diblok oleh kiper. Dan lagi-lagi shooting tersebut dari Madueke diumpan dari Cole Palmer. Gol ini adalah dari bola liar di mana corner kick oleh Cole Palmer ini tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Wolves sehingga jatuh ke Jackson yang unmarked ya. Sehingga Jackson ini dapat dengan mudahnya mencetak gol melalui sundulan. 1-0 buat Chelsea. Di menit ke-10 Wolves ini berhasil mendapatkan corner dan hampir mencetak gol. Hal ini karena Madueke lepas pengawasan menjaga Mosquera sehingga Mosquera ini hampir mencetak gol bila bola itu tidak melambung. Menit ke-20 gol dari Cunha berawal dari keteledoran Caicedo ya, di mana saat dia menerima passing dari Palmer ini tidak segera mempassing ke Enzo sehingga di tackling dan Wolves itu berhasil merebut bola dan membangun serangan yang gagal di-intercept oleh Enzo ya. Lagi-lagi Enzo ini telat melakukan intercept sehingga itu dapat berujung gol. Banyak yang bilang kenapa Gusto ini tidak menutup pergerakan dari Larsen. Kalau dari hasil pengamatan CBC ini Gusto tidak salah karena Gusto ini posisinya sedang ada di defensive line. Karena saat itu bola dikuasai oleh Caicedo ya dan sedang bermain membangun build up perserangan. Sehingga yang bertugas menutup ini semestinya adalah Fofana di sisi kanan. Jadi gol pertama Wolves ini adalah kesalahan Caicedo yang kelamaan megang bola ya. Dan sepertinya one time passingnya itu perlu ditingkatkan lagi ya. Kemudian intercept Enzo ini tidak tajam dan Fofana ini tidak memarking Cunha. Wolves ini membawa Wolves 1-1 melawan Chelsea. Di menit 42, Wolves kembali membangun serangan setelah Madueke kehilangan bola. Sehingga berhasil direbut oleh Lemina ya. Caicedo ini telat intercept dan mengirimkan passing ke Doherty di sisi kanan dan kemudian mengumpan kepada Cunha. Namun untung saja shooting dari Cunha itu melebar ya. Lagi-lagi bocor di sisi tengah ya.
tidak ada yang menutup pergerakan dari Cunha. Sehingga terjadi hampir saja gol. Entah Caicedo atau Fofana ini kemana saat Gusto ini lebih bermain ke sisi kanan ini. Man marking yang lempur lagi-lagi oleh Chelsea. Di menit ke-45, umpan lambung dari Sanchez berhasil diantisipasi oleh one touch pass oleh Jackson ke Cole Palmer. Sehingga terjadi gol yang sangat cantik membuat skor menjadi 2-1 oleh Chelsea. Di menit 45 plus 6, pelanggaran yang dilakukan oleh Madueke ini berujung free kick ya oleh Ait Nuri dan diumpan kepada Totti ke Larsen sehingga gol terjadi membuat skor 2 Wolves 2 Chelsea. Di sini kita bisa melihat Fofana lagi-lagi tertinggal di belakang sehingga offside trap tidak berjalan. Dan kita bisa lihat juga Caicedo dan Jackson yang semestinya menjaga Totti tapi gagal ya untuk menutup sehingga Totti tidak bisa heading mengirimkan umpan kepada Larsen dan intercept free kick tersebut tidak terjadi. Jadi kita bisa lihat dalam hal ini sulit bagi Colwill dan Sanchez untuk berbuat banyak untuk mengantisipasi bola tersebut. Kita masuk ke babak kedua. Di menit 49, umpan cantik dari Palmer kepada Madueke ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga merubah skor menjadi 3-2 untuk Chelsea. Kemudian di menit ke-58, lagi-lagi umpan manis dari Cole Palmer dapat diselesaikan oleh Madueke, merubah skor menjadi 4-2 untuk Chelsea. Kemudian di menit 63 diawali perebutan bola oleh Enzo dan dipasing kepada Palmer untuk kemudian lagi-lagi umpan brilian dari Palmer dapat dikonversikan gol oleh Madueke yang mencetak hat-trick ya sehingga merubah skor menjadi 5-2 untuk Chelsea. Di menit ke-80 diawali build up play dari Enzo kepada Dewsbury Hall dan Palmer di tengah yang langsung mengumpan kepada Pedro Neto. Dengan kecepatan Pedro Neto berhasil mengejar umpan tersebut dan memberikan assist yang cantik kepada Joao Felix yang mencetak gol indah perdananya untuk Chelsea di musim keduanya dia. Skor menjadi 6-2 untuk Chelsea. Oke, tiba saatnya CBC memberikan kesimpulan. Performance Sanchez ini tidak terlihat ya. Jadi perlu match lagi buat Sanchez diturunkan untuk dapat kita lihat the real performance-nya itu seperti apa. Kemudian di posisi center back ya Fofana ini lagi-lagi menjadi titik lemah karena 2 gol terjadi atas gagalnya jebakan offside dalam mengantisipasi free kick dan tidak adanya man marking ke Larsen. PR buat Enzo Maresca untuk posisi center back ini, di mana Enzo Maresca juga mengindikasikan adanya center back yang baru. Ya, kalau Colwill ini ada progres ya, sekarang dia lebih firm lagi, tidak ragu-ragu dalam positioningnya dan melakukan interceptnya, which is good. Jadi ada kemungkinan Colwill ini tetap akan menjadi first squad dari Chelsea, tinggal Tosin ini sebagai backup dan cari satu lagi center back yang solid ya. Karena Badiashile ini tidak bisa diharapkan sementara Fofana sejak 1 musim tidak bermain karena cedera itu terlihat masih jet lag dan Disasi kemungkinan akan dijual ke Newcastle. Terbukti bahwa dia itu tidak masuk ke bench. Cucurella bermain lebih bagus lagi jika dia bermain di inverted left back, maka perlu ada left center back. Nah, left center back ini kita kan ada Colwill dan Badiashile, sedangkan Colwill ini kan diplot sebagai CCB ya, central center back ya, dan cukup solid ya. Kemudian ada Cucurella di inverted, maka Colwill di left center back dan Tosin di central center back apabila bermain
inverted left back ya. Sedangkan di kanan ini Fofana. Nah, otomatis Gusto yang bermain cukup baik ini harus dicadangkan. Makanya jadi dilema teman-teman apabila memainkan Cucurella sebagai inverted left back ya. Next, Caicedo ini sepertinya belum fit ya, seperti yang CBC sampaikan. Jadi CBC ini prefer Enzo yang di posisi ini duet bersama inverted back yang kuat fisiknya. Karena sejak Enzo mengisi posisi nomor 6, Chelsea ini jauh bermain lebih fluid, passing-passingnya lebih terukur, pendistribusiannya dari horizontal ke vertikal itu lebih jelas kelihatan patternnya. Ya, tapi kita semua tahu bahwa Enzo ini interceptnya untuk membangun ini pertahanan itu agak keteteran. Jadi agak bingung juga ini ya. Ada baiknya alternatifnya itu Enzo dan Lavia double pivot. Jadi tanpa inverted back. Jadi di winger kiri ini kebantu sama attacking midfield sebelah kiri ya, yang seperti biasa dilakukan diisi oleh Nkunku karena bisa saja Palmer di attacking mid sebelah kanan, maka otomatis seperti pertandingan ini terlihat kita ini kurang mengekspos ya winger di sebelah kiri karena Enzo itu midfielder sebelah kiri itu tapi lebih bertahan ya teman-teman. Jadi ada baiknya kalau melawan tim-tim yang bermain low block kita bisa mengaktifkan double pivot dan double attacking mid Palmer dan di kanan dan Kunku di kiri atau Joe Felix. Di winger kiri Pedro Neto sudah paten dan di winger kanan rising star kita Madueke. Tinggal Felix ini nantinya ditempatkan sebagai false nine ya, atau kita tetap mempertahankan Jackson di posisi striker. Apakah kita masih perlu Victor Osimhen? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Well, itu kita akan bahas besok ya, teman-teman, terkait transfer update-nya. Oke, that's all di episode ke-32 ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel ini. Jangan lupa bantu support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman lain para fans yang Chelsea. Oke, have a nice day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!